Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang tergabung di mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan juga pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Baik, anakku semua, para mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sesi ini adalah kuliah review untuk Prodi Manajemen Pendidikan Islam, juga tadris ilmu pendidikan sosial. Review ini bisa digunakan untuk bahan ujian lisan dan juga berlatih diri untuk menghadapi ujian komprehensif. Namun sebelum kita mereview mata kuliah, saya perlu merefleksi beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara di sesi diskusi. Ada yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, bahwa perkuliahan kita yang dijalankan dengan diskusi itu belum hidup secara akademik. Jadi kalau hidup secara akademik, maka sesungguhnya diskusiku akan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak akan putus-putus ya. Seringkali kalau diskusi, ada yang bertanya, beberapa menit kemudian vakum lama sekali, kemudian baru ada jawaban, itu pun tidak sambung ya, saling sambung menyambung secara sustainable itu. Kemudian pembagian tugas yang seharusnya merata masih terfokus oleh beberapa teman, ya satu atau dua peserta diskusi. Masih banyak tugas yang dikerjakan belum sesuai dengan kesepakatan yang ada di template jurnal yang sudah kita siapkan itu. Kemudian tanggung jawab secara kolektif ya masih perlu ditingkatkan, dan kesimpulan akhir itu yang belum bisa mewakili dari apa yang telah dibahas. Hal yang terpenting lagi, ini Turnitin dari tingkat plagiasi saudara, ini tentu harus kita cek ya, setelah review kuliah pada kesempatan ini. Baik, saudara, tiba saatnya kita kembali mereview ya konsep dasar pendidikan yang sengaja saya rangkum, bahwa pendidikan itu pada dasarnya ada 3 aspek: mendidik, mengajar, melatih. Mendidik itu adalah transformasi of values yang mengarah kepada pencapaian secara efektif. Kemudian simbol pendewasaannya adalah emotional quotient. Lalu kalau mengajar adalah transformasi of knowledge, arah kepada kognitif, dan simbolnya biasanya IQ atau intelligence quotient. Kemudian yang ketiga adalah melatih atau transformasi of training, apa yang diharapkan tercapainya ranah psikomotorik yang simbolnya adalah kreativitas quotient. Belief and religiositas simbolnya adalah spiritual quotient, sebagaimana yang diusung oleh Ari Ginanjar Agustian dengan ISQ, emotional spiritual quotient. Nah, karena itu kalau dihubungkan dengan pendidikan anak, maka yang terjadi adalah
Anak itu yang diberdayakan ada rumus 3H, yaitu head, heart, and hand. Head itu simbolnya IQ, heart itu adalah emotional quotient, dan hand adalah kreativitas quotient. Ada satu titik yang ada pada diri anak adalah spiritual quotient. Bahkan anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat ilahi robi, ya, kodrat Tuhan yang Maha Esa yang dimiliki oleh anak yang berbeda-beda, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilenyapkan, ya, tidak boleh disamakan, ya, punya potensi sendiri-sendiri, harus dikembangkan. Dan tugas pendidik atau sebagai pendidik adalah bisa memfasilitasi dapat menemukan jati diri anak sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Nah, sehingga pada akhirnya jadilah anak itu yang memiliki tingkatan manusia yang seutuhnya. Oke, lanjut. Pada tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inilah rumusan atau teks tujuan pendidikan nasional. Jadi tidak lagi tujuan itu yang seringkali menjawab salah dan terkontaminasi dengan tujuan pendidikan nasional sebelumnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi secara real, secara yuridis, tujuan pendidikan nasional itu ada di Undang-Undang
dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan karena prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas itu. Juga yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Ini adalah prinsip-prinsip profesionalitas. Selanjutnya, dari aspek sosial budaya pendidikan, boleh saya rangkum bahwa sosial budaya dapat menjadi inspirasi, konsep dan desain pendidikan. Misalnya suatu tawuran pelajar, banyaknya pelanggaran lalu lintas mengakibatkan perubahan kurikulum pendidikan. Jadi fenomena sosial yang ada di Indonesia, termasuk secara mendadak adanya COVID-19 itu juga merubah strategi, merubah daripada pendidikan kita. Social culture can provide inspiration and the concept of education. Jadi kalau saya terjemahkan. Sebaliknya pendidikan mampu juga menciptakan tatanan sosial. Jadi karena pendidikan ya bisa merubah tatanan sosial dan juga budaya. Karena pendidikan dapat memberdayakan pola pikir, tingkah laku dan hasil karya cipta manusia. Ya, sehingga kalau saya contohkan wujudnya stratifikasi sosial itu juga karena pendidikan. Jadi itu artinya adalah instead of education to provide social and culture, ya, cultural impact on the community. Oke, lanjut. Nah, dasar pedagogis. Keahlian guru yang mampu menciptakan kondisi belajar yang nyaman, menarik, dan mudah menguasai materi pembelajaran adalah tujuan utama aspek pedagogis dalam pembelajaran. Nah, secara umum, seluruh kegiatan di dalam dan di luar kelas yang bertujuan mengarahkan dan mendidik anak adalah pemenuhan unsur pedagogis. Sementara itu kalau dasar psikologi, Stanley Hall membagi perkembangan manusia menjadi 3 kelompok. Masa anak atau masa binatang, masa pemuda, masa pemburu, masa dewasa, manusia berbudaya. Umumnya perkembangan anak pada usia sekolah dasar adalah masa bertanya, curah perhatian, dan hiperaktif. Sedangkan perkembangan anak SD usia 6-12 tahun, masa bertanya dan bercerita, mulai sadar memiliki kedudukan tersendiri, berkembang pemikiran kritis, nafsu persaingan bakat dan minat, ingin mengetahui secara mendalam dan tidak ingin dibohongi, berkata jujur dan apa adanya. Nah ini, sementara bicara soal dasar manajemen pendidikan bagi saudara yang beberapa kali diskusi tentang manajemen juga sesuai dengan keprodian saudara di MPI. Pengelolaan dan manajemen yang tepat dan kualitas itu sangat diperlukan di dalam pendidikan. Melayani, membantu, dan mengarahkan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan itu bisa dari sisi material, personal, kurikulum, keuangan, dan lingkungan. Nah, 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang terpenting adalah divisi kerja atau job description. Jadi tugas, kewenangan, tanggung jawab masing-masing. Disiplin pribadi dan bersama. Jadi disiplin itu untuk bisa bersama-sama mencapai satu goal tujuan. Kesatuan komando, harus ada satu komando. Tidak boleh ada 2 matahari. Ya, jadi harus satu komando. Tidak boleh subkoordinasi kepentingan individu. Ya, jadi bagian menjalankan tugasnya untuk mencapai satu tujuan utama, nah
yaitu adalah subordinasi kepentingan individu. Kemudian remunerasi pembayaran, remunerasi atau pembayaran. Artinya kesejahteraan dari suatu lembaga itu sangat diperlukan. Transparansi, kecepatan dan ketepatan itu sangat diperlukan. Derajat sentralisasi atau hierarki atau ekuitas kesetaraan antar pegawai itu sangat penting. Stabilitas masa jabatan, inisiatif, in spirit the corrupt atau semangat mewujudkan satu tujuan institusi. Ini Henry Fayol. Ada beberapa prinsip lain yang menurut saudara boleh dikembangkan. Nah, sementara dasar karakter pendidikan, Ryan and Bohlin, karakter di sini mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, knowing the good, mencintai kebaikan, loving the good, dan lakukan kebaikan, doing the good. Nah, moral failing atau penguatan aspek emosi peserta didik. Jadi anak didik kita butuh dikuatkan dari sisi consent, jati diri, self esteem, percaya diri, empati, peka terhadap penderitaan orang lain. Harus punya rasa empati, kepedulian kepada sesama agar secara otomatis punya pelajaran yang sangat berharga dan terbiasa untuk bisa peka terhadap orang lain. Loving the good, cinta pada kebenaran. Self control, pengendalian diri. Humility, kerendahan diri. Ada hal-hal banyak yang butuh dikuatkan kepada peserta didik, tergantung materi dan situasi. Kemudian dasar ekonomi dan juga stakeholder pendidikan. Peran ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peran utama. Menurut Prof. Dr. Made Bidata, faktor yang paling penting menentukan dalam pendidikan adalah dedikasi, loyalitas, keahlian, dan keterampilan pengelolaan, ya, dan pendidikan tiap lembaga. Ya memang cukup sangat terasa bila ekonomi ini tidak tercukupi. Misalnya guru kurang gaji tidak semangat, guru kebanyakan potongan gaji akan lesu, guru kurang vitamin dan gizi juga malas, guru kurang pede berpenampilan tidak enjoy. Itu semuanya akibat atau efek daripada ekonomi. Tetapi memperkuat stakeholder tidak hanya sektor ekonomi, tetapi pihak terkait pendidikan lainnya juga dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan, itu juga sangat berarti. Jadi membangun relasi yang sebanyak-banyaknya semua pihak yang terhubung dengan pendidikan adalah merupakan cara untuk meningkatkan ya mutu atau kualitas pendidikan. Sementara itu era digital dan online. Jadi kalau sudah masuk di era digital dan online, jangan puas sebagai user. Anda jangan hanya sebagai buruh. Ya, lupakan dan tinggalkan itu kebiasaan menjadi user atau buruh. Ya, buruh teknologi. Tapi bagaimana harus bisa memainkan, jangan dipermainkan. Meningkatkan keahlian teknologi, ya, penguasaan alat digital dan medsos itu sangat penting. Tetap mentaskehkan pengetahuan yang berasal dari media online pada guru yang berpengalaman dalam bidangnya. Berusaha dan mengembangkan entrepreneurship dunia online itu saya kira adalah tindakan yang sangat bijaksana. Prinsipnya adalah integritas, kreativitas, produktivitas, kemudian trust, juga tetap mempertahankan kualitas, memperkaya channeling atau akses, ya, etika, dan tetap mempertimbangkan aspek estetika. Kualitas diri, ilmu, dan iman dan takwa itu juga sangat diperhitungkan. Meskipun dunianya dunia online.
Lalu yang butuh dikonstruk pendidikan di era digitalisasi adalah sebagai berikut. Ada 6 yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan, meskipun beberapa kesempatan sudah saya singgung, yaitu yang pertama, dari iman, takwa, dan kepribadian mulia atau yang disebut dengan as-saksiyah an-nabilah itu sangat diperlukan. Yang kedua, penguatan materi ibadah syariah al-mu'amalah secara simultan atau yang disebut dengan dirosah diniyah al-kamilah. Meskipun di era yang digital, saudara harus tetap punya niatan untuk terus meningkatkan materi ibadah syariah itu, ya, juga muamalah secara kafah, jangan setengah-setengah. Ketiga, pencapaian kompetensi berpikir kritis, kreatif, dan kemandirian atau yang disebut dengan al-istiqlalun fi al-hayat. Kompetensi berpikir kritis, kreatif, dan kemandirian. Nah, sama dengan juga gerakan atau sekolah penggerak, sekolah yang memerdekakan itu yang dibangun oleh Mas Nadiem Makarim adalah juga mengarah kepada berpikir kritis, kreatif, dan kemandirian. Ya. Kemudian keempat adalah tetap dalam bimbingan dan perantara guru, al-irsyadul mu'alim. Yang kelima, penyusian diri dengan kemajuan teknologi digital atau at-takayuf ma'at-takadum. Yang terakhir, yang keenam adalah pemantapan ideologi kerukunan dalam kemajemukan serta watak bangsa. As-saksiyah al-watoniyah. Kalau di dalam profil pelajar Pancasila yang dibangun oleh kurikulum yang memerdekakan itu adalah berkebinekaan global, ya, bergotong royong. Jadi Indonesia itu ciri khas utamanya sejak zaman sebelum merdeka itu adalah gotong royong. Betapa kemerdekaan itu diraih atas jerih payah dan kekompakan, juga kegotong royongan semua pihak, ya, sehingga Indonesia itu merdeka. Karena itu prinsip gotong royong, ya, sebagai watak bangsa, ya, andap asor, ya, lemah lembut, ya, yang terkenal di Indonesia itu lemah lembut, watak yang familiar, ya, suguh aruh gupuh, ya, orang Jawa. Itu sama dengan sifat berkebinekaan global dan bergotong royong. Karena itu saya sebut sebagai pemantapan ideologi kerukunan dalam kemajemukan serta watak bangsa, yang sekali lagi disebut dengan as-saksiyah al-watoniyah. Saya kira itu review kuliah kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan kuliah dan kegiatan lain. Semoga Anda semua sehat bersama keluarga, sukses selalu, selamat dan sejahtera dunia akhirat. Ilmu saudara bermanfaat, ya, berkah untuk duniamu, keluargamu, lingkungan, bangsa, dan negara. Saya kira ini yang saya sampaikan di review kuliah dasar-dasar pendidikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.